Nadia Firdawati dari kelas akuntansi A tingkat 2 dengan NPMD 219011589 akan menjelaskan mengenai pengiriman pembelian dan penagihan pembelian. Untuk pengiriman pembelian, klik tab pembelian. Lalu di transaksi pembeliannya, klik pengiriman pembelian. Lalu klik tambah buat pembelian baru. Setelah itu, mengisi data supplier. Lalu melengkapi alamat supplier dan email supplier. Melengkapi tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, dan syarat pembayaran, serta nomor transaksinya. Setelah itu, pilih produk. Misalkan di sini produknya olive oil dengan kuantitas 90 buah. Pilih harga termasuk pajak. Lalu buat pembelian. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Sesuai dengan data yang tadi kita isi. Sehingga data berhasil di-input. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penagihan pembelian. Klik tab pembelian, lalu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan transaksi pembelian. Lalu klik tambah buat pembelian baru. Klik lagi penagihan pembelian. Akan muncul tampilan seperti ini untuk membuat penagihan pembelian. Lalu kita mengisi data suppliernya, misalkan CV Maulana Laila Sari. Mengisi emailnya, alamat suppliernya, tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, syarat pembayaran, dan nomor transaksi. Untuk produknya, klik pilih produk. Misalkan olive oil dengan kuantitas 90 buah. Lalu klik di sini harga termasuk pajak. Setelah itu akan muncul nilai sisa tagihannya. Lalu klik buat pembelian. Setelah data berhasil diproses, maka akan muncul tampilan seperti ini, sesuai dengan data yang tadi kita isi. Maka dari itu, penagihan pembelian berhasil di-input. Selanjutnya, saya Elisa Yolanda Lestari akan menjelaskan salah satu menu yang ada di jurnal.id, yaitu menu biaya.
Setelah kita login di aplikasi jurnal.id, kita akan disajikan beberapa menu di dalamnya. Nah, salah satunya ada menu biaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buat drive biaya, approval drive biaya, sekilas mengenai menu biaya, dan buat biaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan buat drive biaya. Kita harus mengaktifkan fitur approval terlebih dahulu untuk menggunakan fitur ini. Apabila perusahaan sudah mengaktifkan fitur ini pada setting perusahaan, maka secara otomatis akan terbentuk pengaturan approval baru di setting pengguna, yaitu peran sebagai pembuat drive yang status butuh persetujuan untuk transaksi biaya. Pada bagian ini kita akan mempelajari mencatat drive biaya yang langsung lunas dan mencatat drive biaya sebagai hutang. Yang pertama, langkah-langkah mencatat drive biaya yang langsung lunas. Nah, langkah pertama, masuk ke menu biaya. Yang kedua, klik tombol buat biaya baru. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke halaman drive formulir biaya seperti berikut. Nah, yang keempat, isikan informasi seperti biaya dari untuk memilih akun yang akan digunakan untuk membayar. Kemudian isikan tanggal transaksi dan penerima jika ada. Yang selanjutnya atau yang kelima, pilih akun biaya dan isikan nominal biaya. Yang selanjutnya, jika sudah selesai, klik buat drive untuk menyimpan drive formulir. Nah, demikian drive formulir biaya yang terbentuk. Yang selanjutnya, kita dapat memberikan komentar atas transaksi drive dengan cara klik icon ini. Selanjutnya, akan muncul pop-up dan kita dapat menambahkan komentar. Drive formulir transaksi biaya yang kita buat telah terdaftar pada menu biaya dalam tab membutuhkan persetujuan. Selanjutnya, pengguna jurnal lain yang diberikan kewenangan sebagai approval manager dapat mereview transaksi biaya dan menyetujui drive transaksi biaya. Yang kedua, yaitu langkah mencatat drive biaya sebagai hutang. Nah, yang pertama, masuk ke menu biaya, lalu klik tombol buat biaya baru. Selanjutnya, kita akan dibawa ke halaman drive formulir biaya seperti berikut. Nah, langkah yang keempat, centang bayar nanti, kemudian isikan tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, dan penerima jika ada. Yang selanjutnya, pilih akun biaya dan isikan nominal biaya. Nah, yang selanjutnya, jika sudah selesai, klik buat drive untuk menyimpan drive formulir. Nah, demikian drive formulir biaya yang terbentuk. Nah, selanjutnya, approval drive biaya. Fitur approval dapat membantu pihak perusahaan mengetahui bahwa setiap transaksi biaya yang diinput oleh pengguna tertentu telah melalui proses terlebih dahulu oleh manajer. Pengguna dengan akses butuh persetujuan untuk transaksi biaya hanya dapat membuat drive terkait transaksi biaya. Formulir drive atas transaksi biaya yang telah dibuat harus disetujui terlebih dahulu oleh pengguna dengan akses approval sebelum akhirnya menjadi formulir biaya yang dapat diproses lebih lanjut. Nah, berikut cara menyetujui drive biaya. Yang pertama, masuk ke menu biaya dan pilih tab membutuhkan persetujuan. Kemudian, klik drive formulir biaya yang telah dibuat sebagai berikut. Klik ikon centang seperti ini untuk menyetujui drive formulir biaya. Pengguna juga dapat mengubah informasi dalam formulir drive dengan klik ubah di sebelah kanan bawah. Yang selanjutnya, jika sudah selesai mengubah, klik ubah biaya untuk tetap menyimpan formulir sebagai drive. Apabila kita klik tanda panah
atas dan memilih ubah dan setujui, maka formulir Drive akan disetujui. Dan demikian formulir biaya yang terbentuk. Drive formulir biaya yang telah disetujui otomatis akan berpindah ke tab biaya. Selanjutnya, biaya yang tercatat sebagai hutang dapat dilunasi dengan melakukan pembayaran atas tagihan biaya. Selanjutnya, ada menu biaya. Menu ini berfungsi untuk mencatat dan menampilkan biaya. Biaya yang perusahaan kita keluarkan seperti tagihan listrik, biaya tenaga kerja, biaya promosi, biaya alat tulis kantor, dan biaya lain sebagainya. Untuk mengakses menu ini, yang pertama kita dapat klik biaya menu vertikal di sebelah kiri. Kita akan melihat halaman utama biaya sebagai berikut. Di halaman ini kita dapat melakukan filter untuk melihat yang pertama total biaya bulan ini. Jika kita klik angka di bawah status ini, maka daftar biaya yang ditampilkan adalah daftar biaya yang tercatat untuk bulan berjalan dan sudah lunas. Yang kedua, biaya 30 hari terakhir. Jika kita klik pada angka di bawah status ini, maka daftar biaya yang ditampilkan adalah daftar biaya yang tercatat selama 30 hari dari bulan berjalan dan sudah lunas. Yang selanjutnya yang dapat kita lihat yaitu biaya belum dibayar. Nah, jika kita klik pada angka di bawah status ini, maka daftar biaya yang ditampilkan adalah daftar biaya yang belum lunas untuk semua jangka waktu. Nah, yang selanjutnya kita juga dapat melakukan pencarian daftar biaya tertentu dengan mengetik nomor biaya, kategori akun biaya, atau tag. Nah, selanjutnya ada buat biaya. Contoh biaya yang dicatat di sini meliputi pengeluaran operasional seperti langganan internet, listrik, air, promosi, dan lain sebagainya. Pada bagian ini, kita akan melihat cara mencatat biaya yang langsung lunas dan cara melihat biaya sebagai hutang. Yang pertama, kita akan melihat cara mencatat biaya yang langsung lunas. Nah, yang pertama, klik menu biaya, selanjutnya klik menu biaya baru. Yang ketiga, pilih akun yang akan membayar. Nah, selanjutnya pilih tanggal biaya. Nah, yang kelima, pilih akun biaya dan isikan nominal biayanya. Yang keenam, jika sudah selesai, kita akan melihat dua tombol fungsi di bawah form. Klik batal untuk membatalkan pencatatan biaya. Nah, untuk menyimpan data biaya yang baru, klik biaya baru. Tombol ini memiliki dua pilihan yang berbeda. Jika kita mengklik tanda panah atas di samping tombol buat biaya baru, jika kita memilih buat biaya baru, maka setelah biaya kita catat, nah kita akan langsung diarahkan ke halaman utama menu biaya. Nah, jika kita memilih buat dan baru, kita akan diarahkan kembali ke halaman untuk mencatat biaya yang baru setelah melakukan penyimpanan data biaya sebelumnya. Untuk selanjutnya, mencatat biaya sebagai hutang. Nah, yang pertama, klik menu biaya, lalu klik buat biaya baru. Nah, yang ketiga, centang bayar nanti. Nah, lalu isi formnya. Nah, setelah selesai, klik buat biaya baru untuk menyimpan. Selanjutnya, untuk melunasi biaya kita, klik nomor biaya yang akan dibayar. Nah, kemudian scroll ke bawah dan klik bayar tagihan. Nah, yang selanjutnya pilih akun kas dan bank yang akan membayar tagihan dan nomor biaya yang akan dilunasi. Nah, yang selanjutnya jika form sudah terisi, klik buat pengiriman untuk membayar tagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fidawati dari kelompok 3 kelas 1 4 akan menjelaskan laporan keuangan di aplikasi Jurnal ID. Untuk melihat laporan keuangan di Jurnal ID, pertama-tama kita klik menu laporan.
Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di Journal ID itu sebenarnya banyak laporannya selain dari kelas bisnis. Itu ada laporan penjualan, laporan pembelian, produk, aset, bank, dan pajak. Namun di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tab sekelas bisnis saja. Pertama-tama kita akan melihat laporan neraca di Journal ID. Di sini kita klik lihat laporan. Neraca di Journal ID ini menampilkan posisi keuangan yang terdiri dari aset, hutang atau liability, dan apa yang sudah diinvestasikan ke perusahaan atau biasa disebut sebagai modal atau ekuitas. Setelah mengklik tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada menu memasukkan tanggal, lalu ada filter sesuai periode. Misalkan saya memasukkan filternya untuk bulan ini. Untuk melihat outputnya, kita klik filter. Nah, nantinya akan muncul output laporan neraca seperti ini. Selain itu, di Journal ID ini kita dapat melihat filter lebih lanjut lagi. Filter lebih lanjut ini berfungsi untuk memilih laporan keuangan yang lebih detail lagi. Misalkan kita di sini klik filter lebih lanjut. Nah, di filter lebih lanjut ini kita dapat melihat ada ada filter sesuai periode dan bandingkan periode. Ini berfungsi pada file per ini berfungsi sebagai untuk memfilter laporan per tanggal tertentu. Sedangkan untuk filter sesuai periode, di sini kita dapat memfilter laporan per tanggal, hari ini, minggu ini, bulan ini, semalam, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu. Untuk file bandingkan periode, kita dapat memilih periode perbandingan yang diinginkan, di mana pilihan yang tersedia adalah mingguan, bulanan, triwulan, semi tahunan, dan tahunan. Jika memilih salah satu, kita bisa mengatur sampai dengan perbandingan 5 periode sebelumnya. Sesudah itu, kita dapat mengunduh laporan neraca ini dengan mengklik ekspor dan dapat mengunduhnya menjadi PDF, Excel, atau CSV. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi di Journal ID. Kita klik lihat laporan. Laporan laba rugi ini akan menampilkan pergerakan usaha sehingga kita dapat mengetahui jumlah total pendapatan dan pengeluaran baik harga pokok penjualan maupun biaya operasional. Selain itu, kita juga dapat melihat laba kotor dan laba terugi bersih dari hasil usaha kita. Setelah mengklik tadi akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tanggal mulainya. Misalkan saya memasukkan tanggal mulai bulan Maret, tanggal 1 bulan Maret 2021. Tanggal selesainya tanggal 31 bulan Maret 2021. Filter sesuai periodenya, karena sekarang bulan April, maka saya klik ini untuk filternya untuk bulan lalu. Setelah itu, untuk melihat outputnya, kita klik filter. Di laporan laba rugi ini juga sama, untuk melihat detail yang lebih lanjut, kita bisa mengklik filter lebih lanjut ini, sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Nah, muncul output laporan laba rugi seperti ini ya, sesuai dengan data yang sebelumnya sudah kita input. Untuk mengunduhnya, kita dapat mengekspor file ini, mengekspor laporan ini kepada format PDF, Excel, dan CSV. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan arus kas di Journal ID. Klik lihat laporan. Laporan arus kas ini berfungsi untuk mengukur kas
yang telah dihasilkan atau digunakan oleh suatu perusahaan yang menunjukkan detail pergerakannya dalam suatu periode. Namun di jurnal ID ini, laporan ini tersedia dalam dua metode, yaitu metode langsung atau direct method, dan metode tidak langsung atau indirect method. Pada laporan ini juga, transaksi yang mempengaruhi pergerakan akun kas atau bank dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi atau operating, investasi atau investing, dan pendanaan atau financing. Untuk perhitungan kelompok aktivitas investasi dan pendanaan pada kedua metode tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terlihat pada perhitungan kelompok transaksi pada aktivitas operasi, namun akan tetap menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang sama. Muncul tampilan seperti ini, misalkan di sini saya memasukkan tanggal awalnya tanggal 1 bulan Maret 2021, tanggal akhirnya tanggal 31 bulan April 2021, periodenya untuk bulan lalu. Nah, untuk melihat output laporannya kita klik filter. Nah, akan muncul output laporan arus kas, akan muncul output arus kas ini. Sama halnya dengan penjelasan video sebelumnya, laporan sebelumnya, di jurnal ini kita dapat melihat detail laporan lebih lanjut dengan klik filter lebih lanjut. Setelah itu kita dapat mengunduh laporan ini dengan klik ekspor dan dapat diunduh dengan format PDF, Excel, dan CSV. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan modal di jurnal ID. Di sini lihat laporan. Laporan perubahan modal di jurnal ini didapatkan di paket Pro dan Enterprise yang menampilkan adanya perubahan atau pergerakan pada modal atau ekuitas yang terjadi dalam periode tertentu. Tampilannya sama seperti laporan lainnya, yaitu seperti ini. Misalkan di sini saya memasukkan tanggal mulainya tanggal 1 Maret 2021 dan tanggal selesainya 31 Maret 2021. Filter sesuai periodenya, masukkan untuk bulan lalu. Untuk melihat output laporannya, kita klik filter. Nah, akan muncul laporan ini. Kita sama halnya dengan laporan sebelumnya, untuk melihat detail yang lebih mendalam lagi, kita dapat mengkliknya melalui menu filter lebih lanjut. Jika sudah selesai, kita dapat mengekspor, dapat mengunduh laporan ini dan mengekspornya ke PDF, Excel, atau CSV. Saya Tamelar Ayla dari kelas akuntansi A dengan NPM D219010626. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan buku besar, yaitu laporan ini menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan untuk suatu periode. Laporan ini bermanfaat jika Anda memerlukan data kronologis untuk semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan Anda. Untuk melihat buku besar, kita klik lihat laporan. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Ada tanggal mulai, lalu ada tanggal selesai, ada filter sesuai periode yang dapat dipilih, lalu klik filter dan filter lebih lanjut. Kita akan memilih filter bulan ini. Lalu klik filter.
lalu akan muncul laporan buku besar yang kita inginkan. Selain bisa mengklik filter, kita juga bisa untuk mengetahui lebih lanjut, yaitu klik filter lebih lanjut. Sesuai dengan yang tadi, tapi perbedaannya ada filter sesuai akun, grup dengan tag, dan mencakup semua atau pilih salah satu, lalu setelahnya klik filter. Lalu saya akan menjelaskan tentang laporan jurnal. Daftar semua jurnal per transaksi yang terjadi dalam periode waktu. Hal ini berguna untuk melacak di mana transaksi Anda masuk ke masing-masing rekening. Untuk melihatnya, kita klik lihat laporan. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ada tanggal mulai, tanggal selesai, filter sesuai periode, lalu filter dan filter lebih lanjut. Kita akan memilih filter bulan ini. Lalu klik filter. Laporan jurnal yang kita inginkan akan ditampilkan secara lengkap. Untuk melihat lebih lanjut, kita bisa klik filter lebih lanjut sesuai yang tadi. Ada filter sesuai periode, grup dengan tag, dan yang berbedanya yaitu urutkan sesuai. Lalu klik filter. Laporan ini bisa diekspor dengan format PDF, XLS, dan CSV. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara untuk melihat laporan trial balance yang menampilkan saldo dari setiap akun, termasuk saldo awal, pergerakan, dan saldo akhir dari periode yang ditentukan. Untuk melihatnya, kita bisa klik lihat laporan. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di kiri atas ada tanggal mulai, lalu tanggal selesai, lalu ada filter sesuai periode yang bisa kita pilih, lalu icon filter dan icon ekspor. Trial balance-nya akan muncul seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan. Ini untuk periode hari ini, kita bisa pilih untuk periode minggu ini, lalu klik filter. Lalu akan tampil laporan trial balance yang sesuai dengan kita inginkan. Untuk mengekspor laporan ini, kita bisa klik icon ekspor yang bisa diekspor dalam bentuk PDF, XLS, dan CSV. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan ringkasan bisnis yang menampilkan ringkasan dari laporan keuangan standar beserta wawasannya. Untuk melihatnya, kita bisa klik lihat laporan. Lalu akan muncul tampilan seperti laporan sebelumnya, yaitu tanggal mulai, tanggal selesai, filter sesuai periode, lalu icon filter, filter lebih lanjut, dan menu ekspor. Sebenarnya, laporan keuangan per tanggal sudah bisa langsung ditampilkan. Ada ringkasan laba rugi, ringkasan neraca, ringkasan arus kas,
dan wawasan. File ini bisa diekspor sama dengan laporan keuangan yang sebelumnya, bisa dengan format PDF, XLS, dan CSV. Langsung ke penutup artinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang software Journal ID. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.